Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhi dari mara bahaya. Pada pembelajaran SKI, kita akan belajar tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak berikut ini. Sebelum kita membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu mukjizat? Pernahkah kalian mendengar apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ini hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul Allah, tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Mukjizat ini sebagai bukti kepada umat manusia bahwa para Rasul itu benar-benar utusan dari Allah. Contoh mukjizat diantaranya, mukjizat Nabi Nuh dapat membuat kapal laut yang besar selama 1 hari. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api yang panas. Mukjizat Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta. Mukjizat Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan dan memiliki pasukan dari jin. Lalu, apa mukjizat Nabi Muhammad? Ada yang bisa sebutkan beberapa? Coba sebutkan dulu. Nah, sudah ada berapa mukjizat yang sudah kalian sebutkan? Apakah sama dengan yang akan Ibu Guru sebutkan sekarang? Sesuai dengan pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mukjizat Nabi Muhammad, diantaranya turunnya Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj, pembelahan dada Nabi Muhammad, dan juga peristiwa Gua Sur. Apakah hanya ada 4 mukjizat Nabi Muhammad? Tidak, sebenarnya masih ada yang lainnya. Di antaranya dapat membelah bulan, lalu keluar air dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Namun, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah 4 mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitabnya umat muslim yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Pedoman kehidupan umat Islam yang akan terjaga kemurniannya sampai hari kiamat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Dua, peristiwa Isra Mi'raj. Pernahkah kalian mendengar Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan ke langit ke-7? Peristiwa tersebut dinamakan Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dan Mi'raj yang berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha atau singgasana Allah. Maka jika disatukan, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha selama 1 malam. Loh, bagaimana bisa? Memangnya bisa selama 1 malam? Padahal zaman dahulu kendaraan hanya dengan unta atau dengan kuda. Sedangkan perjalanan ke Palestina bisa menghabiskan waktu 1 bulan dengan unta. Nah, inilah yang disebut mukjizat, di mana peristiwa yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dalam perjalanannya menggunakan hewan bernama buraq, yang mana hewan ini disebutkan dapat bergerak secepat kilat. Itulah yang menjadikan peristiwa ini dapat berlangsung selama 1 malam. Ketika Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha, beliau berbicara dengan Allah. Di sana, beliau menerima perintah sholat 5 waktu yang biasa kita laksanakan setiap hari.
Ketiga, pembelahan dada Nabi Muhammad. Apakah kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya? Kisah Nabi Muhammad masih dalam masa asuhan Halimah As-Sa'diyah. Ketika kecil, pada saat itu, beliau sedang bersama saudara sesusunya. Nabi Muhammad kemudian ditangkap oleh 2 malaikat yang berubah seperti manusia, memakai pakaian berwarna putih. Malaikat tersebut menidurkan Nabi Muhammad, membuka bajunya, lalu membelah dada, dan membasuh hatinya dengan air yang suci. Yang mana peristiwa tersebut membersihkan hati Nabi Muhammad dari sifat-sifat yang buruk. 4. Peristiwa Gua Sur. Ketika agama Islam sudah menyebar dan banyak kaum muslim yang disiksa oleh kafir Quraisy karena masuk agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah dan kaum muslim untuk berpindah ke kota Madinah. Pada waktu itu, ketika semua umat muslim sudah pindah dan tinggal Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya, juga Ali bin Abi Thalib saudaranya. Ketika hendak berangkat ke kota Madinah, rumah Nabi Muhammad dikepung oleh banyak tentara yang ditugaskan agar menangkap Nabi Muhammad. Ketika itu, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, menyamar sebagai Nabi Muhammad dan tidur di tempat beliau. Ketika Allah menidurkan para penjaga, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar kabur dari sana dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari berada di Gua Sur, putri Abu Bakar yaitu Asma binti Abu Bakar menyiapkan bekal secara diam-diam. Ketika para penjaga yang sudah sadar dan menyadari Nabi Muhammad sudah kabur pun mengejar mereka. Ketika sampai di sekitar gua, beberapa penjaga menyangka bahwa Nabi Muhammad mungkin bersembunyi di sana. Beberapa langkah mendekati gua, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyuruh kepada seekor laba-laba untuk membuat sarang yang menutupi lubang gua. Dengan cepat gua pun tertutupi oleh sarang laba-laba. Penjaga yang hampir dekat dan akan memeriksa gua itu pun menyadari bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad bersembunyi di sana, dikarenakan sarang laba-laba tersebut masih utuh dan tidak rusak. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun selamat dan bisa meneruskan perjalanan menuju kota Madinah.